dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar oleh api, pada saat bersama Allah tidak ada masalah kan tadi. Pada saat Nabi Musa harus datang ke menyeberangi lautan, dan pada saat bersama Allah laut tidak bisa apa-apa pada Nabi Musa. Sebagaimana demikian pula dengan Nabi Yunus alaihissalam pada saat bersama Allah, walaupun sudah ditelan oleh ikan dan di dalam berada dalam perut ikan, tetapi selama bersama Allah nggak ada masalah. Dan juga bagaimana menjadi seperti halnya juga Nabi Nuh alaihissalam pada saat bersama Allah, walaupun tsunami yang luar biasa, Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya selamat dari semua. Tapi kalau tidak bersama Allah, sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun Fir'aun dengan kegagahannya ya, dan dia mengaku Tuhan ya, dengan pasukan yang luar biasa, justru tidak mampu untuk melawan takdir Allah, harus berhadapan dengan air laut menenggelamkannya. Demikian pula adalah dengan Abrohah dan Namrud ya, yang harus kalau pada saat dia tidak bersama Allah, dengan seekor nyamuk pun dia bisa tewas kata dia semua ya. Intinya inilah konsep kepada kita, bagaimana kita senantiasa bersama Allah. Bersama Allah itulah kunci kebahagiaan. Tapi kita tidak bisa bersama Allah kecuali dengan kekasihnya yang dicintainya, yang diutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cara yang termudah mencintai Allah adalah dengan mencintai Rasulnya kan tadi. Itulah cara mudah untuk melihat Allah lah, dengan melihat Rasulnya. Melihat apanya? Tentu bagi kita adalah akhlaknya kan tadi. Makanya baginda Nabi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Baginda Nabi adalah memiliki akhlak Allah yang agung ya. Dan kita sebagai umatnya, dan beliau memang sudah menyatakan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi bukan masalah ilmu, adalah bagaimana kita dengan ilmu kita adalah menjadi manusia berakhlak. Harusnya kita silahkan jadi apapun, jadi petani yang berakhlak. Bahkan jadi penyanyi pun silahkan asal berakhlak. Jadi olahragawan silahkan asal berakhlak. Jadi guru asal berakhlak. Jadi apapun ya maisha yang Allah berikan kepada kita, asal kita berakhlak. Intinya adalah ujung-ujungnya adalah takhallaqu bi akhlaqillah, bagaimana kita berakhlak Allah. Dan cara kita berakhlak Allah adalah berarti mengamalkan Asmaul Husna tadi, bagaimana menjadi Rahman Rahim, kita menjadi jiwa pengasih. Allah sangat penyayang ya tadi. Maka marilah kita jadikan diri kita adalah memiliki jiwa kasih sayang, sebagaimana baginda Nabi Muhammadur Rasulullah, walaupun ada walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, tapi beliau adalah ruhama'u bainahum. Nabi itu adalah sangat penyayang tadi ya. Inilah kita harus bangun jiwa kasih sayang kepada kita, kasih sayang kepada apapun, pada makhluk apapun. Inilah menggambarkan bahwa kita adalah sadar sesungguhnya diri kita adalah bagaimana menjadi insan yang beradab dan berakhlak kan tadi. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir suka berkata, aku lebih menyukai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau seandainya berilmu, iblis itu adalah paling berilmu tapi tidak punya adab kan tadi semua ya. Jadi sahabat, apapun yang kita kaji, apapun amaliyah yang kita lakukan, harusnya tujuannya adalah bagaimana kita adalah berakhlak Allah. Berarti berakhlak Rasulullah, karena Rasulullah pun adalah pantulan tadi pada Nur Muhammad itu dari Nabi Muhammad, dari Nur Muhammad dari Nurullah ya Allah sendiri dari semua. Maka segala apa yang terpantul dari Rasulullah, dari ucapannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dan dari semua kegiatannya adalah bagaimana kita berakhlak Rasulullah. Nah, akhlak Rasulullah yang paling utama adalah sholat kan dari semua. Mari kita jaga sholatnya,
Kan makanya tadi dalam hikmah yang ke-8 Abah mengisahkan tentang sesungguhnya sholat itu adalah semuanya adalah isyarahnya ada pada tubuh kan tadi. Makanya kenapa kita berwudu kita harus berkumur. Kita berkumur, kita mencuci muka, karena di dalam muka ini ada 2 lubang mata, ada 2 lubang hidung. Kita mencuci hidung, kita mencuci telinga karena ada lubang telinga kan itu semua. Kenapa harus mencuci tangan dan juga kenapa harus mencuci kaki. Bagaimana harus mengusap kepala karena di kepala ini ada ilmu, ada otak kata semua ya. Itu adalah isyarah kepada kita, bahkan sebelum kita melaksanakan sholat pun sesungguhnya kita sudah diajarkan toharoh tadi. Bagaimana tadi lisan kita ini adalah berakhlak, bagaimana telinga kita ini berakhlak, bagaimana mata kita berakhlak, bagaimana hidung kita berakhlak, bagaimana tangan kita berakhlak, bagaimana kaki kita berakhlak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Jili dalam kitab Insan Kamil bahwa sesungguhnya sholat maghrib itu adalah hanya 2 lubang hidung dan mulut kan tadi semua. Jadi kalau orang itu sudah menjaga ucapannya, menjaga jangan berkata kepada perkara yang dilarang oleh Allah untuk dikatakan, dilarang oleh Rasulullah untuk dikatakan, adalah berarti dia juga janganlah mencium apa yang bukan haknya untuk dicium, maka berarti dia sudah mendirikan sholat maghrib itu sendiri. Jadi kalau kita sholat maghrib adalah berjalan tapi mulut masih, artinya bahwa kita ini sedang merobohkan sholat maghrib. Dan dikatakan lagi bahwa sesungguhnya sholat isya ini adalah 2 pendengaran kita dan 2 penglihatan. Makanya wudunya dicuci dulu telinga ini kan tadi. Dan juga mata kita dicuci dengan mencuci muka wajah kita. Maka orang yang menjaga mendirikan sholat isya, karena sholat itu bukan wa amilu sholat, akimi sholat, maka mendirikan sholat itu bagaimana adalah 2 mata ini adalah kita tidak boleh berzina dengan mata, tidak boleh merendahkan orang lain dengan penglihatan mata, tidak boleh menghina orang dengan penglihatan mata, dan juga sebaliknya kita menjaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang sebetulnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mampu menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjaga penglihatan dari hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita sedang mendirikan sholat isya. Adapun sholat subuh adalah kubul dan dubur, ada 2 lubang, ada lubang kemaluan, ada lubang anus kan tadi semua ya. Kalau kita sudah mampu menjaga 2 lubang itu, berarti kita sudah mendirikan sholat subuh itu sendiri. Sementara sholat duhur adalah merupakan perlambang daripada pada tangan kita ini. Tangan kita ini memiliki 2 ruas kan tadi, masing-masing 2 ada 4 kan tadi semua. Berarti orang yang sudah melaksanakan sholat duhur itu menjaga tangannya. Makanya pada saat wudhu itu dicuci tangan kita. Kalau cuci tangan adalah dari tangan sampai sikunya kan tadi semua ya. Makanya dalam wudhu itu juga aturannya adalah mencuci tangan itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini adalah ke sini, tarik tadi semua tadi kan seperti ini. Itulah tadi kepada kita bagaimana kita menjaga tangan kita, itulah orang yang sedang menjaga sholat duhurnya. Sementara kaki kita adalah juga memiliki 2, tetapi ada 2 ruas kan dari semua. Adalah memberikan gambaran kepada kita, adalah juga menjaga adalah sholat asar kita. Adalah bagaimana kaki berarti ditempatkan, dilangkahkan adalah ke arah yang memang dikehendaki oleh Allah, bukan berjalan menuju langkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka berarti pada saat kaki kita melangkah kepada tempat yang dimurkai oleh Allah, berarti kita ini sudah merobohkan sholat asar itu sendiri. Pada saat tangan sudah mengambil yang bukan hak kita, maka berarti kita ini sudah merobohkan sholat duhur itu sendiri. Nah inilah sahabat, maka kalau ingin selamat adalah itulah Ji Samsu 2, 3, 4. Jaga sholat subuh ada 2 lubang, kemudian 3 adalah 2 lubang hidung dan mulut, dan 4 adalah tadi duhur 4, asar 4, dan kemudian juga isya adalah 4. 2, 3, 4 adalah Ji Samsu kata dia semua. Maka disitulah 9 lubang diperlambangkan sebagai wali songo pada diri kita. Maka siapa
yang sudah bisa menjaga 9 lubang itu berarti dia sudah menerapkan adab dan akhlak wali songo itu sendiri ya sahabat. Inilah ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam sisa umur kita, karena umur itu adalah begitu pendek sahabatku kan tadi. Sementara perjalanan kita begitu panjang ya. Sementara kita adalah tidak mengerti sudah di mana kita. Dan kemudian setelah itu kita mau kemana kita kan tadi semua. Nah, sementara kita ini sedang asik dengan fata morgana tadi. Nah, kehidupan dunia adalah fata morgana. Kelihatan ada tapi sebetulnya tidak ada dunia ini. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia itu adalah mata'ul gurur, adalah merupakan tipuan, adalah fata morgana. Nampak ada tapi tidak ada. Seperti halimun. Kita pada saat kita melihat kabut ya, dari jauh nampak ada. Inilah kehidupan kita. Maka pada saat kita banyak kita gelisah hidup dalam dunia ini karena melihat dunia ini seperti kabut, tidak jelas bagaimana untuk hidupku, bagaimana ekonomiku, bagaimana untuk anakku, bagaimana untuk keluargaku. Inilah seperti kabut. Jalani saja terus, insya Allah. Segelap apapun kabut, pada saat Anda datangi, dia tidak ada. Maka sebetulnya dulu banyak ulama mengajarkan aji halimun, bukan berarti kita adalah aji halimun kayak saepi, bukan ilmu yang berjalan di atas air. Saepi pikiran, bersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Aji halimun bukan kita harus menghilang, tapi sesungguhnya adalah kehidupan kita. Inilah sebetulnya alam dunia, inilah adalah kenapa Allah mengatakan adalah alam dunia ini adalah merupakan tipuan, adalah karena memang alam dunia inilah, maka kita harus bahagiakan diri kita semua ya. Karena pulang pada Allah itu syaratnya adalah bahagia. Jadi siapa yang sudah bahagia di sini, maka dia akan bahagia di sana tadi ya. Jadi inilah artinya bahagia itu apa? Dia syukur. Syukur itu digambarkan dengan apa? Ridho. Ridho kepada apa? Qada dan qadar. Karena kita, setiap diri kita adalah sedang menjalankan peran masing-masing. Hidup di alam dunia ini adalah sebuah kisah sinetron atau sebuah kisah film tadi. Maka pada saat Anda menonton layar lebar di film, Anda bisa melihat bagaimana laut, padahal sebetulnya ada di layar laut itu. Bagaimana gunung, bagaimana laut, bagaimana peran, bagaimana nelayan di laut, bagaimana dihamparkan sawah di film itu, di layar itu. Kemudian kita lihat sibuk bagaimana petani sibuk, tadi segala macam persoalan hidup manusia. Jadi pada saat di perkotaannya ada yang memerankan sebagai direktur, ada yang sebagai ini, ada yang sebagai supir, ada sebagai, tapi semuanya adalah merupakan kisah di dalam film itu tadi. Sahabatku, pemenang itu bukan orang yang mendapatkan piala citra, itu bukan orang kaya. Ya, tapi adalah siapapun dia yang memerankan sesuai dengan skenario yang dibuatkan oleh Allah tadi semua, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka dia insya Allah akan memenangkan piala citra. Ya, silakan jadi guru, tapi jadi guru yang berdasarkan aturan Rasulullah dan Allah. Silakan jadi seorang ayah, jadilah seorang ayah sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka itulah makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah nyata tadi contoh tauladan tadi. Maka banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi dia tidak bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tetapi menjadi contoh tidak mudah. Dan yang disebutkan dengan firman tadi adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia menjadi contoh, menjadi tauladan tadi dalam segala halnya. Inilah tadi. Silakan jadi pegawai, silakan jadi tentara, silakan jadi direktur, silakan jadi apapun, selama kita berjalan pada koridornya, insya Allah. Itulah maka tadi ya. Maka kenapa di dunia ini ada ada penghargaan untuk pelaku-pelaku, artis-artis. Di dunia ada piala Oscar, di kita ada piala citra kan tadi semua. Artinya bahwa orang nanti sahabat akan dinilai. Ustadz, ingat, itu Anda hanya memerankan sebagai ustadz. Ilmu yang dimiliki adalah dititipkan oleh Allah. Peran Anda adalah sebagai kiai, sebagai ustadz.
Maka bagaimana kita kewajiban menyampaikan ilmu kita, dan Allah lah yang akan menggajinya dari semua. Ya. Maka kepada kiai, pada ustadz ada rizki mau'ud, ada rizki ketakwaan, adalah sebagai tugas dia untuk menyampaikan ilmu Allah kepada kita. Tadi. Tetapi ada sebagian orang ada rizki madmun, ada rizki maksum, tadi semua. Masing-masing berjalan pada koridornya, kata di semua. Tapi sing penting adalah bagaimana kita menyadari, memerankan peran kita. Tidak boleh kita ini pada saat memerankan di dalam sebuah film, tidak boleh kita berebut peran. Karena peran itu sutradara yang sudah menentukan tadi semua. Dan kenapa sutradara menentukan peran itu? Berdasarkan sutradara yang maha mengetahui ciptaannya, kelebihan dan kekurangannya di dalam melakukan apa-apa, ya. Maka dalam hikmah kemarin yang 8, kata saya tadi, jadikan diri kita Muhammad, kata semua, dalam segala hal, kata semua tadi. Ya tentu memang tidak mudah, tetapi ya setidaknya maka yang jadikan idola oleh kita, jadikan idola oleh anak kita, jadikan idola hidup kita adalah karena itulah satu-satunya contoh. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Itulah contoh tauladan dari Allah pada kita semua. Ya. Silakan yang qori memerankan qorinya, karena tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah. Ada turunan-turunan Nabi Daud alaihissalam, ya. Buat neng tete ustazah, ya, suaranya masya Allah. Abah dengarkan tadi baca apa surat tentang makan kul washrabu tadi, masya Allah tadi. Cuma Abah juga tadi. Tapi bagi Abah sendiri kadang-kadang baca Quran aja nggak bisa tartil gitu kan tadi semua. Sod aja jadi kayak sin kata semua tadi, ya. Iya tadi semua. Memang disitulah. Dokter saja tidak bisa dia itu ahli segalanya. Ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis mata, dokter spesialis mata tidak bisa spesialis telinga. Tadi semua masing-masing fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan merasa lebih daripada orang. Dalam sebuah mobil itu penuh dengan instrumen. Dari mulai rodanya, dari mulai setirnya, dari mulai gasnya, remnya, tapi sekecil apapun baut, mur, sampai sikring, sampai ring, tetap kalau seandainya dia tidak ada akan mengurangi keindahan dan fungsi daripada mobil itu sendiri. Artinya dalam tatanan kehidupan manusia memang sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa, kan tadi semua, ya. Seperti halnya sahabat dalam sebuah bangunan itu indah dan megah, ya, karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam barang. Tetapi lihat pada saat mereka bercerai-berai di toko bangunan, pasir menumpuk di juru sini, split di sana, semen di sono, paku di sini, kaca di sini, keramik numpuk di sono. Apa artinya? Inilah tadi, ya, tubuh kita ini adalah satu kesatuan. Bagaimana jantung, limpa, paru-paru semua bergerak, usus kecil, usus besar, usus 12 jari. Bagaimana kita saraf kita semua bekerja tadi semua tadi, ya, dengan semuanya sama pentingnya, ya, semua sahabat. Maka elemen di masyarakat pun semua sama. Bayangkan kalau di dunia ini kalau nggak ada tukang sampah tadi, dunia ini mau kayak apa? Bayangkan Kang Somad kalau di dunia ini nggak ada tukang cukur, ya. Tadi. Ya, ini makanya jangan merasa kecil jadi tukang cukur, jangan merasa kecil jadi apapun, artinya jadi security, jadi polisi, jadi tentara. Semuanya punya peran masing-masing. Tapi yang salah itu adalah orang berebut peran, tidak puas dengan perannya karena dia melihat peran orang lain. Tadi semua. Padahal semua peran kita ini dirancang oleh Allah, bukan iseng, tetapi adalah dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Dalam innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua Allah merancang dengan ilmunya dan kesempurnaan ilmunya demi kebaikan daripada kita semua. Allah tidak butuh kita untuk menyembahnya. Allah tidak butuh kita berzikir padanya. Allah sudah mulia. Kalaupun seluruh makhluk bermaksiat, tetapi segala apa yang diperintahkannya, bahkan diutusnya kekasihnya untuk membimbing kita adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Itu sahabat sebagai mukadimah dari Abah, ya, yang harus kita adalah untuk mengingatkan Abah sendiri. Karena marilah kita ini
apa namanya, Abah selalu ingatkan, nggak usah teriak-teriak kita ini menjadi apa namanya, meminta sesuatu pada Allah. Maka sesuatu itu, makanya kenapa iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Allah sudah mencontohkan iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Artinya kerja dulu baru minta, kan tadi semua ya. Kita pun di dunia sama, mau kerja di pegawai negeri, mau kerja di militer, mau kerja di kantor, mau kerja di manapun, nggak ada orang minta gaji dulu Kang Somad, tapi semuanya juga kerja dulu baru digaji. Kemudian pimpinan akan melihat kerja kita baik atau enggak, kan begitu, kan tadi semua. Kita ini suka salah. Kadang-kadang kita ini juga nggak pernah belajar dari burung, dari apa semua tadi. Padahal segala makhluk ini tergantung bagaimana dia mengolah dirinya. Bagaimana kalau ibaratkan batu dia memoles dirinya sampai sternya keluar tadi semua. Kadang-kadang batunya sama-sama akik, tapi pada saat yang satu sudah dipoles dengan baik, dia nampak cantik kan tadi semua tadi. Marilah kata, maka kolbu kita ini karena mudah kotor, maka jadikanlah ini adalah batu akik yang harus kita poles dengan zikrullah. Illallah terus kayak tadi. Pantaskan diri kita. Kalau ibaratkan burung perkutut bunyi saja terus, yang rajin sampai dia karena terbiasaan bunyi yang bagus, maka akhirnya tadi kurung yang bagus datang padanya, kemudian juga makanan yang bagus datang padanya, kasih sayang dari pemilik burung akan menjamin pada kita, bahkan dikurungin dan lain. Inilah sebetulnya begitu banyak gamblang contoh pada kita. Pantas kalau ulama berkata likulli syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Dari semua cukup sebetulnya alam ini buat kita tadi ya. Pantas kalimat pertama pun sudah Allah menyuruh ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah tadi semua ya. Maka segala isi alam ini adalah patut kita baca. Bagi Anda petani sebetulnya mudah sudah membaca, nggak usah bertanya lagi kenapa saya harus ihsan sih Pak Haji, saya kan cukup aja Islam tadi. Sebetulnya pada saat Anda menanam tanaman saja, sebetulnya Anda akan berkata, pertama Anda ingin tanaman itu bagus tumbuhnya, pohonnya bagus, dahannya bagus, daunnya bagus, semua tadi. Tetapi juga kenapa harus ada iman? Karena akarnya juga harus bagus ke bawah. Tapi kenapa harus ditambah ihsan Pak Haji? Kan tadi bukan kita mengharapkan menanam pohon itu akarnya yang bagus, pohon yang bagus, di penghujungnya adalah samroh, adalah buah tadi. Adalah bagaimana di penghujungnya adalah setiap yang kita lakukan adalah panen, samroh, menanam tadi semua. Berarti kalau demikian berarti tidak bisa lepas kita dari fikih, tauhid dan tasawuf. Fikih adalah untuk mengatur ibadah dohir kita, bagaimana kita mencuci dalam toharoh wudu, bagaimana dalam bab adus, bagaimana di dalam bab istinja, bagaimana bab banyak perkara-perkara dalam ilmu fikih yang harus kita pahami adalah untuk memperbaiki tadi. Dan kenapa harus zikrullah tadi? Kita kalau seandainya bertani saja, kita lihat di daun itu, kenapa jaring tanaman itu tidak berbunga, tidak berbuah? Karena tadi dia biarkan daun kotor. Maka di dalam daun itu ada dua embun, ada dua jelaga. Maka kalau lihat di jeruk suka ada noda-noda hitam, ataupun di daun suka ada lihat putih-putih. Ada yang disebut downy mildew, ada embun tepung, dan yang satu lagi embun jelaga. Itulah tadi. Yang satu adalah embun tepung adalah di atas, di bawahnya. Tapi embun jelaga dia di paling atas. Tapi yang di bawahnya adalah embun jelaga. Artinya bahwa seperti halnya kaca mobil, kita memandang ke depan itu, walaupun kayak bagaimanapun Anda mengelap kaca depan, tapi pandangan kita masih buram ke depan, barangkali ada lapis kedua, bagian kaca dalamnya harus kita bersihkan. Itulah juga daun. Buah itu sahabat, bunga itu keluar dari pohon kalau seandainya terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah terjadinya proses adalah dari H2O air, kemudian dengan CO2 yang keluar dari dari napas manusia dan dari manapun, diolah nanti berubah keluar menjadi oksigen dari tanaman tersebut, sehingga akhirnya nanti itulah klorofil yang ada di daun itu
akan mengeluarkan kepada bunga, tapi bunga itu hanya akan dapat dengan proses kalium, K. Makanya kenapa kita pada saat bertani dipupuk dengan NPK. N adalah urea, ada untuk tumbuhnya pohon, P adalah fosfat untuk kuatnya akar, K kalium adalah untuk buahnya. Islam, iman, ihsan. Sebetulnya kita melihat alam pun bisa menulis kitab bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid sebetulnya. Isyarah-isyarah yang diperlambangkan oleh alam. Makanya dikatakan, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Inilah ayat-ayat kauniyah sebetulnya. Makanya fa'arif billah, mereka semua adalah sudah melihat itu dengan melihat isyarah yang digambarkan oleh Allah. Dari apa? Dari asma, dari af'al, dari sifat makhluk Allah yang didohirkan. Itulah sebetulnya adalah pelajaran kepada kita sahabat, ya. Makanya dari proses apapun sebetulnya adalah pelajaran kepada kita, ya. Wah, Abah kalau membahas bab itu sebetulnya segala apa kita bisa baca di alam dunia ini, tapi seluruhnya selalu ilallah, ilallah, ilallah. Ujung-ujungnya kemanapun kita memandang, kemanapun kita menganalisa, kita akan melihat dia. Dialah yang nyata, penciptanya lebih dohir daripada ciptaannya dari semua, ya. Itulah kenapa dalam kalimah hikam yang lain kata Allah, kata syai'atailah abaha geus ngawenangkeun laka kamaraneh kabeh kepada kamu antanduro tenyo kumaneh, tenyo sakabeh perkara, antanduro bari di pikiran tadi, ya. Kumaha urang boga siki cabe, boga siki punya biji cabe, punya biji paya, ditanamkan bareng, kemudian dia tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Apakah kita? Apakah Allah? Kata di semua. Maka pada saat kita menanam cabai itu kita berkatakan ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir. Berarti yang menumbuhkan adalah timbullah asma Allah kudrot. Kita melihat tumbuhnya pohon itu. Bagaimana di tanah yang sama cabai tumbuh, paya tumbuh ke atas. Kemudian cabai berbunga, paya pun berbunga. Kemudian cabai berbuah, paya pun berbuah. Kemudian paya manis, cabai pedas. Itu pun pelajaran pada kita. Di tanah yang sama, dari bibit yang berbeda. Kemudian bagaimana di penghujungnya itu adalah yang satu mengantarkan manis, yang satu mengantarkan pedas. Sahabat, semua adalah dalil yang bisa kita baca dari tadi semua. Inilah pelajaran pada kita, ya. Maaf karena di kalimat yang ke-9 ini singkat, jadi Abah bicara mungkin prolognya agak panjang. Ingin memberikan pemahaman kepada kita. Maka itulah tadi. Maka dikatakan tadi Abah Allah menganjurkan tadi laka kepada kita antanduro melihat segala perkara, ma kepada segala perkara, bil mukawanat semua makhluk kata tadi. Patahala kababal afam, disitulah nanti kalau kita memang adalah tidak jahil dalam melihatnya, maka disitulah akan ada pintu kepahaman dibukakan oleh Allah. Kita mampu. Nah inilah maka dalam hikmah tadi yang ke-8 itu adalah, ataupun hikmah yang ke-9 ini pun adalah bagaimana seorang murid yang termasuk golongan arif adalah diberikan kemampuan oleh Allah adalah melihat Allah tadi, ya. Sebagaimana Imam Ghazali melihat Allah dengan melihat lalat pada saat lalat berada pada tintanya. Itulah yang mengantarkan beliau ke dalam surga. Imam Syafi'i rahimahullah bukan karena beliau adalah mujtahid mutlak, tapi juga sama dengan kasus Imam Ghazali pada saat beliau ingin menuliskan kalamnya, karena ada lalat yang berhenti dan sedang asik minum tinta itu, dia biarkan karena melihat Allah di sebaliknya, kata di semua, ya. Inilah tadi sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa yang melihat tadi ya, kepada segala makhluk, tetapi yang dilihatnya hanya makhluk itu, maka jahillah kita, butalah kita semua. Padahal dikatakan dalam nanti hikmah yang keberapa, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang dengan segala sesuatu, padahal Allah lah yang mendohirkan segala sesuatu. Anak kita didohirkan oleh Allah, tapi bagaimana Allahnya? Apakah terlihat Allah lebih nyata pada anak kita? Kita ada didohirkan oleh Allah. Apakah kita mampu melihat Allah dengan adanya kita? Apanya yang kita bisa melihat diri kita
ada tadi ya. Inilah tadi semua. Akhirnya kita ini adalah menjadi manusia-manusia yang jahil, yang akhirnya sebaliknya menjadi musuh Allah kan dari semua. Makanya ada hal ngedohirkan Allah tadi. Likulli syai'in, segala perkara, li'annahu, karena Allah adalah al-batin. Jadi Allah itu tanpa bicara hulul, ittihad, wihdatul wujud, ittisal, infisal, ya, sesungguhnya Allah itu tidak pernah berpisah dengan makhluk ciptaannya. Kalau tukang meja berpisah dengan mejanya, tapi Allah tidak akan pernah berpisah, karena seluruh makhluk ini adalah hanya bayangannya dari Allah saja, dari semua. Inilah maka wujud makhluk ini adalah wujud aridi. Wujud yang tidak wujud adalah wujud sangkaan tadi semua. Makanya seperti bayangan tadi semua. Ya, makanya tadi semua. Tetapi alam dunia ini dohir karena diutusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, baginda Rasulullah maka disebutkan Nur Muhammad. Nur itu adalah cahaya, Muhammad adalah terpuji. Sifat Allah adalah maha terpuji. Alhamdu, seluruh puji tadi. Makanya alhamdu, alif lam lil istighraq, semua puji itu adalah milik Allah. Didohirkan contohnya adalah oleh Muhammad dari semua tadi. Sebuah proyektor menggambarkan semua tadi. Maka sesungguhnya alam dunia ini seperti halnya film dari proyektor. Kalau Anda pernah nonton layar tancap, maka yang ada di layar itu semua keluar dari proyektor itu semua tadi. Maka segala apa di alam dunia ini adalah karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai proyektornya, kata semua. Makanya kemarin Abah sudah menjelaskan tentang hikmah salawat nariyah tadi. Segalanya adalah tadi tanhalu, Allah bagaimana bihi, segala dengan sebab Nabi Muhammad, tanhalu bil uqadu wa tanfarju, dengan tanfarju bihi, karena sebab Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad lah sebab dari segala apa kejadian alam ini. Makanya laulaka lama khalaqtul aflak tadi. Wallah sahabat, tidak ada kita yang bisa masuk surga tanpa syafaat baginda Nabi. Tidak ada di dunia ini kita bahkan ada tanpa juga adanya beliau. Wallah sahabat, kita tidak akan bisa merasakan asinnya garam tanpa diutusnya baginda Nabi. Bisakah? Karena asin itu adalah merupakan laisa kamislihi. Asin itu goib. Maka itulah tadi diutuslah dohirnya, kata di semua, sebagai untuk membawa utusan. Maka inilah kita, maka amalkan zikir dan amalkan sholawat kepada kita. Terus bersolawat. Bahkan kata saya, bersolawatlah lebih banyak. Tadi ya. Karena dengan bersolawat artinya maka Anda akan mendohirkan segala perkara yang belum ada. Nah, kalau zikir barangkali ada tuntunan kepada kita, ada bahaya. Barangkali dengan zikir kepada kita dituntut untuk ikhlas tadi. Tapi untuk solawat, bahkan riya pun boleh. Inilah keagungan Rasulullah SAW tadi ya. Maka ya Allah ya Karim tadi, mana bisa kita berpisah dengan Rasulullah. Wala tatuk Rasulullah sa'atan tadi, yauman, satu hari, sesaat sekalipun kita senantiasa bersamanya. Ya. Ini mungkin yang harus kita rasakan. Jadi ayo mari kita bahagia, jangan terlalu karena segala keruwetan yang kita alami sekarang ini hanya fata morgana. Jadi semua seperti hanya mimpi takut, insya Allah Anda bangun tidak lagi takut kan sobat. Jadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Maka jangan tertipu. Makanya nanti berapa ayat dalam Al-Quran orang tadi yang pontang-panting ke kiri ke kanan, ujung-ujungnya juga tertipu sebetulnya kan dari semua ya. Inilah maka kita harus jelas, jangan mengejar bayangan. Kita ini manusia ini makhluk bayangan. Seluruh makhluk Allah ini adalah bayangan kan dari semua, karena wujudnya Allah. Maka kenapa sifat nafsiyah wujud itu hanya milik Allah. Seluruh makhluk ini tidak boleh ada wujud. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari, karena kata beliau tadi, kata Allah fastaghfiru lidzanbika adalah di situ adalah karena adanya jasa diri kita tadi semua ya.
Jadi itulah yang mungkin Abah tidak bisa cerita. Sesungguhnya hidup di alam dunia ini seperti labirin tadi semua tadi kehidupan kita ini ya. Seperti lapisan-lapis. Makanya di situ bainahuma barzahun la yabghiyan, ada barzah semua tadi. Yang masing-masing sebetulnya tidak bisa dipahami oleh orang satu dengan orang yang lain. Kata semua ya tadi. Nah, yang harus hati-hati kita berhidup bersama dengan binatang, hidup bersama dengan bangsa jin, walaupun adalah kita ini menempati tempat yang sama dengan jin, ya. Kita ini bersama dengan bangsa jin, dan sekaligus juga kita bersama dengan binatang. Tadi kita melihat binatang, binatang melihat kita. Binatang barangkali melihat kita juga adalah binatang, tapi kita melihat binatang adalah binatang. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, ya. Yang Abah tidak bisa banyak cerita di sini semua ya tadi. Itulah makanya, mari kita jadikan diri kita manusia. Makanya kenapa kita lahir ini dengan wujud mim ha mim dal. Kepala kita adalah mimnya, dada kita adalah haknya, udal kita adalah mimnya, kaki kita adalah dalnya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa wujud tubuh kita manusia itu adalah tidak bisa kenapa? Umat Nabi Muhammad itu insya Allah asal selama dia memuhammadkan dirinya dan mempertahankan kemuhammadannya, wujudnya adalah Muhammad, maka tidak ada neraka yang bisa membakarnya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang kafir semua yang masih hidupnya adalah tadi, yang tidak bisa memuhammadkan dirinya. Kafir bukan berarti agamanya kafir, siapapun dia yang tidak bisa memuhammadkan dirinya. Tadi adalah inilah tadi. Nah, makanya kenapa dikisahkan nanti katanya di neraka itu mereka itu akan dirubah dulu wujudnya sesuai dengan martabat sifat di sini di alam dunia tadi semua. Karena selama dia berwujud manusia, neraka tidak akan berani membakar tubuh manusia karena berbentuk mim ha mim dal tadi semua. Karena dengan mim ha mim dal ada alif lam lam ha. Makanya kenapa alam arwah itu adalah ada di pertemuan alif lam lam ha, ahadah wahdah wahdiyah arwah. Arwah itulah tempat hu-nya lafaz Allah, tapi tempat mim-nya lafaz Muhammad. Maka alam ketik bawahnya baru Muhammad Rasul Allah kata semua. Tapi alam arwah adalah stasiun di mana pertemuan dohir dan batin semua di situ. Ngokop antara hu-nya lafaz Allah dan mim-nya lafaz Muhammad di situ. Maka tadi jadi seolah-olah batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Maka di alam arwah itulah pertemuannya. Di alam arwah itu pertemuannya tadi semua ya. Maka saya harus mengajarkan, ayo tadi cari rezeki yang halal. Karena rezeki yang tidak halal akan menghancurkan diri kita, akan menjadikan diri kita menjauh dari Allah tadi semua, akan menjauhkan kita dari mim ha mim dal tadi semua ya. Itu sahabat ya, mari dengan ucapan bismillah, mari kita membacakan surat al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susanillah ruhi ali silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'ali turuq susanillah radhi sultan awliya syahidin syabdul qadir ajailani qaddasallahu syirra wa syari syabi qasim junaidi al-baghdadi wa syari ma'aruf al-kari wa syari syari saqadi wa syari syabi bil ajami wa syari hasan al-basri wa syari ja'far as-sadiq wa syari yusuf hamdani wa syari syabi yajid bustami wa syari syabaudin an-naqsabandi illa radhi imam rabbani illa radhi syamad khadim sambaz ibnu abdul ghaffar ila hadhi Sayyid Talha bin Talabuddin kali sabut Cirebon ila hadhi Syekh Abdul Karim bin Laris al-Mukarram Syarif Abdullah Mubarak bin Muhammad Laris al-Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacakan surat Al-Fatihah kita mohon luluberannya dari guru-guru kita semua ya, khususnya dari baginda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dalam kalimah hikam yang ke-9 ini sesungguhnya adalah tidak banyak, ya, singkat kalimahnya, tetapi adalah kita harus memahaminya, harus melewati kalimah ini ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim adalah tanawwa'at ajnasul amali. Kemudian tanawwu'i waridatil ahwal kata dia. Ya. Tanawwa'at ajnas adalah jenisnya amal, ada bermacam-macam jenis amal, ada. Kemudian dikatakan la tanawwu ila waridat di sini adalah ada wirid, ada warid ya tadi. Ahwal adalah bermacam-macam warid, pembentuk keadaan hati ya. Memang susah dipahami ya secara umum kan tadi. Jenis amal bermacam-macam karena bermacam-macamnya warid. Warid itu adalah balasan Allah. Orang yang melakukan wirid akan tadi kalau Allah membalasnya itulah warid. Warid itu adalah antara kawana dan mukawana kan tadi semua, antara makhluk dan khaliknya. Makhluk melakukan wirid, balasan Allah adalah sebut warid. Nah, kedua yang harus dicatat bahwa hikmah ini adalah sesungguhnya adalah bukan untuk umum sesungguhnya. Nah, kalau bicara hikam sesungguhnya adalah bukan untuk umum kan tadi semua. Adalah hikmah ini adalah untuk mereka para arif billah, mereka yang sudah mengenal Allah ya. Sudah mengenal diri dan sudah mengenal Allah untuk tadi. Jadi secara kasarnya manusia dalam perjalanan kepada Allah itu, maka dia itu dibagi dengan 3 kelompok ya. Amalnya itu dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah tapi semuanya disebut murid. Jadi murid itu adalah yang disebut murid adalah orang yang memiliki yang disebut murid itu adalah orang yang punya cita-cita, disebut murid tadi. Ada murid, ada murad kan tadi semua ya tadi. Orang yang memiliki cita-cita. Cita-citanya apa? Ingin dia ini berjalan adalah menuju Allah kan tadi. Nah, dalam berjalan menuju Allah ini murid dibagi 3 kan tadi semua. Nah, maka sebelum saya memperdalam hikmah ini, kita bagi 3 dulu. Yang pertama adalah murid arif ya tadi ya. Arif billah, maka hikmah yang ini sebetulnya kepada arif billah. Nah, kepada arif billah yang kedua adalah murid yang umum kan tadi semua, artinya murid am kan tadi. Yang ketiga adalah murid yang punya guru mursyid, beda lagi kan tadi. Bagaimana amal ini datangnya kepada murid yang arif, bagaimana datangnya kepada murid umum, dan bagaimana kepada murid yang memiliki guru mursyid. Ini beda-beda tadi semua ya. Yang masing-masing tidak boleh menyalahkan satu sama lain, tidak boleh merasa lebih mulia satu dengan yang lain kan tadi. Seperti bagaimana kayak peran dalam film tadi, semuanya memerankan saja perannya masing-masing kan tadi semua ya tadi ya. Nah, kalimat tanawwa'at ajnasul amali ini adalah sebetulnya adalah lebih kepada arif billah. Nah, kepada arif billah karena dia melaksanakan wirid ya, mendawamkan wirid, maka timbullah warid kepadanya. Adapun sahabat, timbulnya warid itu tergantung daripada kisah dia di masa lalu kan tadi. Makanya orang itu melakukan sebuah amalia, kadang-kadang gimana ada bisikan, ada khatir ke dalam hatinya kan tadi semua ya. Makanya misalnya kalau golongan am, kalau seandainya habis sholat itu kita mengatakan subhanallah, Allahu Akbar 3 kali, subhanallah 33 kali, la ilaha illallah 3 kali tadi ya. Itu adalah golongan am. Artinya bahwa golongan am itu dalam amaliyah itu dia tidak mengikuti bimbingan dari guru khususnya, ataupun dia tidak mengikuti dari dorongan, adalah merupakan bisikan, ada khatir ke dalam sanubarinya, adalah petunjuk Allah ke dalam hatinya.
Nah, golongan am ini ya tadi ngikutin apa yang amalia yang umum, yang artinya dikatakan oleh hadis baginda Nabi bahwa Nabi setelah melakukan sholat membaca subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Nah, itulah amalia yang sudah biasa diamalkan oleh kita dulu, misalnya tadi ya, yang masih sebelum bertorikoh adalah tadi yang kita sebut dengan ada wirid pendek, ada wirid panjang. Itu wirid-wirid yang sebetulnya adalah golongan am dari semua ya. Nah, tapi itu pun baik karena itu juga dia hanya melakukan saja amalia itu karena itu adalah diperintahkan, bukan diperintahkan, adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengamalkan itu? Makanya saya bilang tadi, Rasulullah itulah menjadi tauladan kepada seluruh lapisan. Bagaimana kepada am? Itulah contohnya tadi. Makanya sesungguhnya yang digambarkan oleh hadis itu lebih banyak Rasulullah itu menggambarkan adalah dalil-dalil adalah yang berkaitan dengan perkara yang umum yang bisa diikuti oleh umum. Nah, adapun yang khas, Nabi pun selalu maka bertanya kepada Abu Bakar, adakah orang lain di sini? Tidak ada ya Rasulullah, tutup pintunya. Nah, inilah amalia yang Rasulullah mengajarkan kepada orang yang khas. Maka Rasulullah itu adalah imam kepada seluruh lapisan, kata semua. Bahkan imam buat bangsa jin, untuk seluruh makhluk-makhluk Allah, kata semua. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, dalam kalimat ini tanawwa'at ajnasal amali li tanawwu'i waridatil ahwal adalah tadi. Ini adalah sebetulnya hikmah ini untuk arif tadi. Makanya pada saat seorang arif itu sudah ada warid ya tadi. Untuk ke dalam hatinya ada bisikan. Tiba-tiba misalnya gini. Seorang arif itu dulunya itu pendosa kan tadi semua. Ya. Maka dia pada saat dia habis sholat itu tiba-tiba ingat kepada masa lalu dan dia merasa malu di hadapan Allah. Tiba-tiba habis sholat itu tidak lagi baca yang lain-lain, dia baca istighfar banyak 10.000 kata saya. Itulah karena hatinya mengatakan engkau dulu punya banyak dosa. Maka dalam hatinya seolah-olah timbul, maka amaliah yang pantas untukmu adalah bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Tadi ini untuk pendosa. Tapi ada lagi orang misalnya seorang arif lagi, tetapi dia pada masa dia mungkin tidak memiliki tidak buruk seperti yang kisah yang barusan, tapi dia merasakan betapa banyaknya nikmat tadi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana nikmat penglihatan. Allah Karim, kok saya bisa melihat? Siapa yang melihat ini? Saya bisa mendengar. Dia merasakan semua. Mensyukuri nikmat penglihatan, mensyukuri melihat pendengaran. Bahkan kok saya bisa membedakan ini anak saya, ini anak tetangga tadi. Kok saya bisa ingat ya, ini anak saya dan ini anak tetangga. Kok beda kasih sayang saya kepada anak saya dan kepada anak tetangga. Itu kan sesuatu nikmat yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Ya. Itulah sebetulnya nikmat dari Allah kepada kita. Untuk mengingat sesuatu. Memahami sesuatu dari semua. Maka dia mengatakan begitu habis sholat, alhamdulillah mungkin 20.000, 10.000. Itulah tadi para arif billah tadi. Ini arif billah yang dia tidak memiliki guru pembimbing, guru mursyid langsung kata semua. Makanya jangan aneh kayak Wali Songo itu kan tadi ya. Soalnya banyak aulia-aulia Indonesia dulu tidak punya mursyid, tapi mereka menjadi waliullah kan tadi semua ya. Tadi semua. Karena Allah lah yang membimbing mereka lewat hatinya kan tadi semua ya. Nah, ada lagi misalnya kalau dia itu kalau kita lihat dalam amal yang timbul itu misalnya ada arif yang senang sholawat. Dia sholawat kata semua ya. Tiap hari itu dia rasanya tidak bisikan ke dalam dirinya adalah tadi. Makanya Syekh Ibrahim At-Tazi yang menuliskan kitab Sholawat Nariyah itu luar biasa ya. Makanya majlis-majlis toriko dimanapun Anda berada kan ya tadi. Maka ada teman saya baru pulang dari Maroko, dia bilang toriko di Maroko itu mengamalkan sholawat nariyah. Kemudian sholawat haibah dan juga terutama adalah sholawat nariyah. Yang utama di seluruh dunia sholawat itu adalah sholawat nariyah. Maka disitulah ada orang yang tiba-tiba dibisikkan ke dalam hatinya,
untuk melaksanakan sholawat nariyah. Nah ini saya rasakan sendiri. Kenapa saya timbul pada saat ingin atakoh, bagaimana melaksanakan dikir atakoh, dikir la ilaha illallah tadi adalah dikir dengan minimal 70.000. Kita pelaksanaannya bisa sampai 1 juta kan digabungkan dengan jemaah semua kan tadi. Datang kepada hati saya tadi semua itu juga sama kan tadi. Kata saya, dohir saya ini adalah Muhammad, batin saya adalah la ilaha illallah. Maka betapa indahnya kalau tadi alif lam lam ha di alam arwah, hu-nya lafaz Allah bersatu dengan mim lafaz Muhammad, ingin menjadikan diri ini Muhammad berakhlak Allah tadi. Karena kata baginda Nabi, takhallaqu bi ahlakillah. Tetapi bagaimana berakhlak Allah, berarti harus berakhlak Rasulullah. Kalau ingin berakhlak zat, maka harus kita lihat ada berakhlak sifatnya. Itulah Muhammad adalah sifatnya kata di semua ya. Maka itulah timbullah, maka ada amaliyah untuk ruh, ada amaliyah untuk jasad dengan sholawat dari semua ya. Nah inilah kadang-kadang datang kepada kita semua. Maka ada lagi yang nanti yang yang ngamalkan dalail tadi. Dia dalail tadi semua tadi ya. Jadi silakan tiap orang itu nanti ada warid yang memang, ada lagi yang senangnya saum orang itu. Kalau setiap ketemu saya minum, dia saum. Dia lagi saum, lagi saum tadi. Ada lagi yang memang Allah kasih warid, dia sodakoh terus semua tadi. Ya. Terus dia ingin tebar kebaikan dimanapun dia sodakoh. Itulah warid tadi. Nah orang yang semacam ini amal yang dilakukannya tidak lagi perbuatan dia. Itulah warid tadi. Buah dari wirid yang dilakukan ada Allah dorong sebagai ahli sodako, ada orang Allah dorong sebagai ahli tahajud, ada Allah dorong sebagai ahli qiraah Quran, ada lagi didorong mungkin adalah sebagai ahli sholawat. Dan itulah amalia-amalia yang datang ke dalam sanubarinya adalah merupakan ada khatir, ada bisikan ke dalam hatinya. Ikutilah, itulah bisikan itu kan dari semua. Maka alhamdulillah mungkin di MDNH kita sebelum antara azan dan qomat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Kemudian kita nanti sebelum berakhir kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kemudian setelah salat kita baca salat nariyah dan salat haibah kan dari semua. Jadi memang benar ya, dijelaskan bahwa murid dari seorang mursyid seharusnya itu tidak mengamalkan lain-lain tadi. Kalau murid umum dia harus baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wirid panjang itu bagi murid umum. Tapi bagi murid dari seorang mursyid, kalau mursyidnya tidak menyuruh itu, tidak usah mengajarkan itu, gitu kan tadi. Artinya bahwa Nah, tapi di sini ada dibagi murid mursyid, ada dua. Ada murid mursyid juga yang umum, ada murid yang khusus kan tadi. Karena kepada murid yang umum, karena tidak sejajarnya tadi hal daripada kolbunya tadi dengan gurunya belum satu channel penuh, maka kadang-kadang ya ikutin saja yang umum yang diajarkan oleh gurunya. Maka untuk di TKN misalnya kita, yang diajarkan oleh pengarang Abah adalah yang utama adalah ada amalan utama adalah khotaman, adalah manakib. Khotaman, manakib, dikir. Itu 3 saja sebetulnya. Dikir, khotaman, manakib. Dari semua. Ya. Jadi amaliyah inti daripada thariqat kita adalah zikir 165. Tapi untuk thariqah lain tidak 165. Sesuai dengan yang suruh gurunya. Tuan guru sekumpul nyuruh muridnya hanya cukup 10 atau berapapun tapi kamu dawamkan setiap waktu sholat adalah tadi. Karena ternyata pengertian ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira itu bukan jumlahnya banyak. Ternyata bukan dzikran katsira itu bukan jumlah yang banyak. Kata Syekh Syiri Sakoti, ada bahkan beberapa ulama yang lain, adalah zikir yang didawamkan. Walaupun 20 itu dzikran katsira, tapi terus dawam. Tidak boleh berhenti. Tadi seperti halnya cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tadi. Itulah dikron kasyir. Sampai ada dikatakan tidaklah sedikit amaliyah yang dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara mudawamah dan istiqomah. Tidaklah banyak amaliyah,
yang dilakukan oleh kita banyak, tapi hanya sekaligus, hanya sekali, kata semua. Itulah tadi ya. Bahkan dalam juga berkaitan dengan dosa, tidaklah sedikit amaliyah yang dikatakan oleh siapa namanya, oleh Fudail bin Iyad, tidaklah sedikit amaliyah yang dilakukan secara mudawamah, dan tidak pula lah tidak ada dosa yang besar yang kita istighfarin setiap waktu, hanya cukup dengan 3 astagfirullahalghafurrahim, tapi dawam istighfar itu tadi semua. Maka kalau Abah sih jamaah sekalian ya, bapak-bapak dia amalkan apa yang sudah dicontohkan kata semua. Karena amaliyah itu datang lahir dari sanubari tadi semua ya kepada kita. Nah, tapi kalau murid yang belum mendapatkan bisikan dari gurunya kan tadi semua. Karena kalau murid yang mursyidnya sudah meninggal itu ada kan dibagi, ada murid mubtadi, mutawasyid, muntahi kan tadi. Kalau golongan mubtadi wayahna kan tadi, hanya ngamalkan, tidak boleh mengamalkan yang lain-lain dari manapun kecuali apa yang disuruh oleh gurunya. Tapi bagi sebagian murid yang sudah muntahi, kadang-kadang guru masih tersambung dengan dirinya, memberikan amaliyah itu adalah tadi datanglah lahir amaliyah yang datang kepada dirinya, kepada muridnya itu atas bisikan daripada gurunya tadi. Sama saja kayak pengarsa Abah Anom. Pengarsa Abah Anom itu banyak amaliyah yang berbeda dengan Abah Sepuh kan dari semua ya. Makanya tadi Abah Anom lebih banyak melaksanakan amaliyah syariatnya daripada hakikatnya kan dari semua ya. Itulah tadi artinya bahwa warid yang datang itu kepada murid tergantung kepada keadaan hal itu si murid itu sendiri kan dari semua ya. Jadi bagi golongan yang sudah punya guru mursyid, maka tiada lain adalah guru mursyid lah tadi sebagai petunjuknya. Itulah tadi. Maka buat TGN jangan lupakan manakibnya jaga, khotamannya jaga, zikir setiap habis sholat 165 dijaga. Oh tapi kenapa bah di satu ada sekarang dikir pakai sholawat dikit-dikit, kan suka ada yang nanya dulu ke Abah itu tadi. Tadi kadang-kadang tadi amaliyah itu jenuh tadi. Ya. Dan amaliyah itu jenuh. Kalau kita makan gini melulu tadi, maka kadang-kadang kita diracik tuh. Tadi. Ada sangu jeung akhirnya dikeun nasi goreng tadi. Bisa lagi goreng kecap jeung naon. Itu biar tidak jenuh sesungguhnya. Tapi intinya kan sama. Sholawat. Kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim adalah tasbih. Disuruh oleh mursyid kita untuk tasbih. Bahkan pengarsa Abah menyuruhnya itu tasbih kita itu di bulan Rojab. Dari awal Rojab, tapi kita alhamdulillah di MNH bukan hanya Rojab, dari semua 12 bulan kita tasbih kan dari semua. Artinya kalau tidak mengurangi tidak apa-apa, nambah boleh. Makanya tadi amaliyah itu, makanya sebetulnya amaliyah yang kita lakukan di sini baik at-taqoh maupun salawat nariyah tidak salah karena tadi. Apalagi sholawat yang memang dianjurkan oleh pengarsa Abah adalah sholawat nariyah 3 kali dalam tawasul. Nah kalau kita sholawatnya 4444. Tapi kenapa Abah nggak nyuruh begitu? Kasihan kepada muridnya menjadi beban. Itu yang harus dipahami oleh kita ya. Jadi nah inilah kalimat hikam yang ke-9 ini sebetulnya tadi lebih mengajarkan kepada kesana. Maka timbullah kepada murid-murid yang arif ya, yang dia bukan kepada murid yang memiliki di bawah guru khusus ya tadi, ataupun kepada orang yang umum. Kalau yang orang umum tadi ikutilah tadi apa mungkin di majelisnya, di masjidnya, di musolanya, yang wiridan-wiridan yang sudah biasa kita. Nah bagaimana bahas sekarang dulu saya mengamalkan wirid pendek, wirid panjang, tapi sekarang saya sejak di Suralaya ini adalah dengan langsung zikir dan lain sebagainya. Ya ikuti oleh kita karena oleh kita apa yang dicontohkan oleh mursyid, itu aja patokannya pada kita. Jadi kalau seorang murid yang sudah bermursyid, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh guru mursyidnya. Tetapi itu pun tadi sama kayak amaliyah bagian Nabi. Mursyid pun punya murid umum, ada khusus kan tadi. Sama aja bagian Nabi.
Pada saat mencontohkan wiridan yang umum, Nabi contohkan. Tapi pada saat yang khusus, Nabi suruh nutup pintu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah kepada yang khusus. Nah, ini juga sahabat juga harus memahami. Pengasahabah juga punya murid umum, punya murid khusus di atas khusus. Nah, ini yang tidak dipahami tadi. Jadi jangan orang yang, karena pada dasarnya adalah seorang mursyid itu tidak meninggal dari ruhnya tadi ya. Bagi golongan muntahi itu dia masih sangat menyambung tadi semua ya. Maka amaliyah yang dilakukannya bukan nafsunya tadi. Maka cirinya amaliyah yang dilahirkan itu bukan nafsu. Pernahkah kita melaksanakan sholat nariyah dan at-taqwa itu karena kita ingin besok tender gol? Tidak pernah kita semua tadi ya. Bahkan maaf, amaliyah di kita ini bahkan untuk disandarkan sorga pun enggak. Karena sorga itu urusan Allah. Kita mau kerja aja. Iya karena budu baru iya karena stain. Pokoknya dengan kayak burung perkutut aja gitu. Kerja aja udah kerja. Lah hayang kerja terus. Bunyi aja bunyi nanti. Insya Allah nanti ada warid. Ya tadi semua tadi. Nah, cuma nanti jangan jadi orang yang nggak jelas tadi. Maju mundur ya, tadi semua itu yang tadi kasihan tadi orang-orang yang tidak jelas tadi mau kemana di dunia ada lain tadi yang ngintil bujur batur inilah yang orang tidak jelas tadi semua ya. Kalau mau dunia sekali gitu kan tadi puguh-puguh boga kelewihan kan tadi ya dunia henteu akhirat hanya sakala kadarna kan tadi semua ya tadi ya. Nah, inilah ya, kemudian dicontohkan beberapa hal. Nah, ada juga hal begini, sahabat tadi. Kadang-kadang kita ini ada murid yang mungkin dia tidak belajar ilmu banyak, kan tadi semua. Karena dia tidak ada guru yang membimbing. Ingat, walaupun kita ini, maka soal bahasa, guru mah boleh siapa saja. Mursyid hanya satu, kata itu semua tadi. Bedakan antara guru dan mursyid tadi ya. Nah, kalau semua. Tapi inilah maka pelajarannya kepada kita kalau bagi orang yang tidak memahami ilmu dikatakan oleh Syekh Ajibah kemudian oleh Syarnubi adalah dia tadi dengan melihat orang lain. Terus dengan melihat orang lain. Misalnya gini. Kok saya kesinggung ya disinggung sama dia. Berarti kita pelajarannya apa? Tidak boleh nyinggung orang. Pada saat kita dijelekin orang, kita marah, gitu kan tadi. Oh, berarti saya juga nggak boleh ngejelekin orang. Itu kan somat. Pelajaran cukup melihat orang aja, kan tadi. Jadi kalau di dalam ilmu akhlak tidak boleh mengukur akhlak orang lain, karena tasawuf itu bukan untuk menilai mengukur akhlak orang lain. Tetapi yang dilihat harus aibnya diri, kesalahan diri, kelemahan diri, kebodohan diri, lihat tadi. Tapi sekali-kali kita melihat orang tadi adalah untuk pelajaran pada kita kan tadi. Bagaimana? Oh, dia orang itu adalah tadi ternyata kalau kita sakit dilempar, kita tidak boleh melempar. Itulah pelajaran-pelajaran yang dikatakan oleh oleh Ibnu Ajibah adalah hal-hal yang bisa datang. Sebagaimana Umar datang kepada Salman Al-Farisi, dia berkata, "Ya Salman, aku ini kadang-kadang nggak ngerti. Adakah sifat munafik pada diriku? Kalau aku salah, tolong berikan." Maka Sayyidina Umar itu selalu berkata kepada yang lain, "Wahai siapapun kalian yang bisa menemukan keaiban diriku, aku berikan uang." Tadi. Jadi kalau pemimpin dulu begitu, Kang Somad. Pemimpin ayo dipecat anak buah. Jadi kalau pemimpin dulu, kalau Umar itu kalau misalnya, "Ya Amirul Mukminin, kamu ini kalau ada janji telat." "Oh, bener. Terima kasih. Nih, 300 real, dirham." Misalnya. Itu. Maka dikatakan, "Woi, siapapun kalian yang menemukan aibku, tunjukkanlah padaku. Aku kasih hadiah." Tadi. Tapi kalau Umar bin Khattab dipuji, dia marah. "Aku tebas leher kamu." Tadi. Tidak ada kebaikan yang kulakukan. Nah, itu semua tadi ya. Nah, inilah banyak hal tadi ya. Kemudian contoh adalah antara
Ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah al-Yamani, ya dikatakan beliau itu adalah seorang orang yang mampu diberikan ilmu oleh baginda Nabi untuk dia memiliki kasab tadi. Jadi kalau orang itu tahu, oh ini munafik, maka Umar bin Khattab pernah datang pada Hudzaifah, ya Hudzaifah, barangkali adakah sisi munafik dalam diriku? Maka kata Hudzaifah, ya tidak ada. Ya tadi. Jadi itu kadang-kadang kita harus minta orang lain ya. Jadi kalau tidak ada guru pembimbing langsung, lihatlah orang lain pada kita semua ya. Kita juga bisa melihat sifat tercela pada orang lain. Kalau ada orang yang sifatnya tercela, ternyata diomongkan orang lain. Nah, jadikan pelajaran pada kita. Ternyata masyarakat nggak suka ya dengan perbuatan begitu. Nah, benerin diri kita. Cukup melihat orang lain, benerin diri. Jadi nggak usah baca kitab. Kok baca kitab nggak bisa, ilmu nggak ngerti. Lihat saja contoh. Apa yang aku suka, pasti orang itu juga suka. Apa yang aku sakit, pasti orang itu juga sakit. Apa yang aku bahagia kalau orang lakukan, pasti dia juga bahagia aku lakukan. Itulah pelajaran yang bisa diambil kata Ibnu Ajibah dan Asyarqawi tadi ya. Dikatakan jadi sebenarnya orang tasawuf itu harus melihat diri, tetapi kalaupun melihat orang lain bukan untuk menghukumnya, tapi untuk membandingkan dengan dirinya, untuk perbaikan dirinya. Atau bisa juga untuk kalau kita marah, kalau dijelekan maka aku juga jangan menjelekan orang lain. Kalau aku marah dirugikan orang lain, maka aku tidak boleh merugikan orang. Itulah pelajarannya kita tadi semua tadi ya. Tadi kalau aku suka kalau dapat hadiah, maka kita biasakan kita juga memberi hadiah. Oh ternyata aku bahagia ya dikasih hadiah. Kita pun belajar untuk memberi hadiah. Itulah Islam. Maka jangan menunggu kaya baru memberi. Memberilah insya Allah kaya. Karena itulah ajaran alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Berikan kemampuan sesuai dengan akurat kemampuan kita ya. Kemudian kalau kita suka dimudahkan urusan oleh orang, maka kita pun belajar untuk memudahkan urusan orang. Itulah pelajaran. Dengan cukup melihat orang lain, sahabat kita adalah tadi. Oh, ternyata Sambo jenderal aja ditangkap di Bui. Tuh. Jadi pelajaran enggak? Dari pelajaran. Kata